Da kapan ieu mah geuningan kot gerai nu teu dahar teh geuningan 18 poe. Banjir berkali-kali warga minta tindak lanjut KDM. Pikiran dangkal. Ya, itu terjadi kenapa sih? Jadi sawah 14 hektar habis banjir. Waduh, sawah 14 Kampung hektarnya Bekang. habis. Dulu mah nggak kayak gini banjirnya. Perumahan Kasihan mulu sekali dibikin ya. Pak Dedi. Waduh, Air dulu nggak kesini kayak gini semua ya, Bu? Pak Dedi. Gimana solusinya ini Pak Dedi? Kasihan sekali ya. Habis sawah tinggal 14 hari lagi nunggu panen. Aduh, yang sabar Bu ya. Ini adalah salah satu kejadian dampak dari banjir yang terjadi di Jawa Barat. Tapi saya juga tidak tahu ya apakah ini di Bandung seperti yang kemarin itu yang banjirnya sangat luar biasa itu ya, yang terjadi di Dayakolot itu ya. Coba kita akan bacakan dulu nih komentar-komentar dari para netizen dulu ya. Woi, jangan apa-apa Pak Dedi, ini ciri orang baru punya HP. Tapi ya nggak apa-apa juga ya. Kita mengadu kepada Gubernur Jawa Barat, kepada Kang Deddy Mulyadi, karena Kang Deddy Mulyadi itu kan Bapak Aing begitu ya. Yang namanya ke Bapak itu kan ya kita ini tidak sungkan-sungkan untuk memberitahu apapun permasalahan kita sebagai anaknya ya. Kalau kita tidak curhat ke Bapak Aing, kita ke Bapak siapa lagi gitu ya. Mungkin kedepannya nanti ada Mamang Aing, Lancek Aing, Adi Aing, Aing. Nah, kita lanjutkan komentar berikutnya. Lah perumahan mah dari dulu juga udah banyak. Masa Pak Dedi yang disalahin? Mungkin si ibu ini tidak ada maksud untuk menyalahkan Kang Deddy Mulyadi. Jadi si ibu ini hanya sebatas ingin curhat saja, memberitahu, menginformasikan kepada Kang Deddy Mulyadi mengenai banjir tersebut ya. Tadi kalau kata si ibu itu dulu mah enggak seperti ini. Jadi kalau misal ini karena adanya perumahan, mungkin banjirnya juga dari dulu ketika ada perumahan. Jadi kalau dulu ketika ada perumahan kemudian tidak terjadi banjir, berarti bukan karena perumahan itu ya. Karena apa ya? Apa mungkin karena sampah ya? Wah, ini harus kita perhatikan bersama-sama ya. Kalau panen emang Pak Dedi dikasih? Waduh, jadi mungkin maksudnya ketika ketika padi kita terdampak banjir, gagal panen, kita lapor ke Kang Deddy Mulyadi. Nah, nanti mungkin ketika hasil panen kita ini tidak ada masalah ya, kita juga lapor ke Kang Deddy Mulyadi. Ngasih beras sama Kang Deddy Mulyadi. Tah matak cerewet ulah ngarusak alam teh kitu aya dibejakeun mah. Coba lamun kurang dipiara mah dineng-neneng deh. Da kapan ieu mah geuningan kot gerai nu teu dahar teh geuningan 18 poe. Betul juga ya. Jadi kalau sudah terjadi banjir di tempat kita kan yang rugi itu ya kita juga. Kita pun tentunya harus menyadari ya bahwa segala macam kerusakan baik itu di daratan ataupun di lautan ya tentunya ada campur tangan ulah daripada tangan-tangan manusia. Barangkali seperti itu ya. Coba nih kita akan bacakan dulu ya salah satu komentar. Geus kieu angger nyalahkeun pamarentah jeung gubernur. Pan aneh sing saralamet sadayana. Amin. Ya orang setahun geus 3 kali banjir. Banjir berkali-kali warga minta tindak lanjut KDM. Tuh kan lagi-lagi ya mesti langsung menuntut Kang Deddy Mulyadi. Ya tentunya kalau kita melihat ya dari apa yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi beberapa bulan yang lalu, sampai ada wahana yang dulu ya sampai viral sekali, sampai dibongkar. Ini kan karena Kang Deddy Mulyadi sangat begitu memperhatikan bagaimana agar tidak terjadi banjir seperti itu ya. Mana eueuh tindak lanjut saya. Tulung atuh KDM. Mana ya bupati tadi ya kan pernah kan bupati itu. Sampai iraha ya kieu wae. Kita doakan mudah-mudahan di tempat Bapak berdiri kedepannya tidak terjadi lagi banjir gitu ya. Coba kita bacakan dulu nih komentar dari netizen ya. Setiap banjir pasti ini itunya ke pemerintah, tapi saya yakin mereka sendiri yang menyebabkan banjir, membangun bangunan seenaknya, buang sampah masih banyak yang sembarangan, DLL. Nah, ini pendapat dari salah satu netizen. Di Lembang banjir. Pasti yang salahnya pasti gubernur konten atau gubernur pikiran dangkal.
Ya, itu terjadi kenapa sih? Ya karena memang wilayah Lembangnya habis hutannya, dijadikan area-area perumahan, villa, hotel, cottage, kafe. Gimana? Nggak banjir, gitu kan? Aneh kan di gunung banjir? Apa sih tindakannya? Satu, saya sudah meminta Pemda Kabupaten Bandung Barat di bawah kepemimpinan Pak JJ lakukan evaluasi tata ruang. Yang kedua, gubernur sudah mengeluarkan larangan alih fungsi lahan. Yang ketiga, hari ini juga saya akan meminta bidang Perkim Pemda Provinsi Jawa Barat untuk mengajak Perkim Pemda Kabupaten Bandung Barat dan PU Pemda Kabupaten Barat ngecek ke lokasi, periksa saluran-salurannya yang mampet, periksa daerah-daerah yang dibeton, lakukan langkah-langkah yang berani, terukur dan tegas. Nah, kan dari kata-kata Kang Deddy Mulyadi di sini menunjukkan begitu besarnya perhatian Kang Deddy Mulyadi terhadap tempat-tempat yang terdampak banjir seperti itu ya. Jadi kalau saya menilainya, Kang Deddy Mulyadi meskipun tidak dituntut oleh kita lah, misal ini menjadi prioritas utamanya Kang Deddy Mulyadi ya, menyelesaikan banjir yang terjadi di setiap daerah yang biasa terkena banjir, dan beliau pun ya memikirkan penyebab-penyebabnya begitu ya. Tentunya beliau pun memikirkan penyebab-penyebab daripada terjadinya banjir, mungkin karena tidak adanya resapan air sehingga menjadi aneh kok di pegunungan itu banjir itu ya, karena airnya tidak masuk ke tanah itu. Kita tutup dulu perjumpaan kita di kesempatan ini. Mudah-mudahan tayangan ini bermanfaat untuk semua sahabat mata netizen plus 62 dimanapun berada. Dengan tayangan ini mudah-mudahan menjadi himbauan lah untuk kita semua, agar kita semua senantiasa peduli kepada lingkungan kita, senantiasa menjaga kebersihan. Ingat, jangan pernah buang sampah sembarangan, karena boleh jadi sampah yang kita buang itu menjadi penyebab terjadinya banjir. Wallahu huwal muwaffiq ila aqwamit thoriqin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.